Emang kalau Pora kalian biasa pakai seragam ya? Pakai kaos kelas. Ini Nathanael belum ada suaranya nih. Halo Nathanael. Halo, Itu Pak. topeng kamu. Nyalain dong kameranya Nathanael. Itu kamu sengaja beli topeng itu khusus untuk ini sih ya? Enggak. Hah? Apa? Jadi itu udah lama topengnya udah ada lama. Sebulan atau 2 bulan yang lalu kali. Beli di mana sih? Nggak tahu, di online. Ada topeng screen juga ada, Pak. Tahu nggak, Pak? Tahu lah. Terus fungsi kamu mau menggunakan itu membeli topeng seperti itu buat apa? Nggak tahu, bukan saya yang beli. Siapa? Papa. Oh, bapak kamu suka topeng-topeng begitu? Iya, bentar ya, Pak. Saya coplok aja. Terus saya pengapa ngomongnya, Pak. Saya juga nggak bisa lihat apa-apa, Pak. Bolor, Pak. Kemarin saya lihat pas lagi topeng itu digantung ada apa sih kuas-kuas buat ngelukis? Siapa yang suka ngelukis? Papa. Oh, keren Ini Ansa udah ada videonya belum nih? Sama Nael. Nggak tahu Pak, kamera saya masih panas Pak. Saya minta maaf ya sekali lagi ya. Jadi di dalam channel yang tadi yang dibuat itu, yang ada itu cuma Ansa. Ansanya ikut debat. Jadi ngerentet yang lain. Jadi ngerentet yang lain nggak ke invite. Dimaafin gak nih Clarin? Iya Pak, dimaafin Pak. Oke, sekarang kita bikin edisi. Kita bikin edisi khusus. Kebetulan tadi host aslinya juga nggak ikutan. Sok, silakan. Luisia, Lehendra. Pak, mulai. Mulailah. Ya, udah cuma segini doang. Iya segini aja. Yang lain mah enggak. Kan tadi udah yang lain. Bosan atau? Siapa tahu, Pak. Ya, halo semuanya, selamat datang di podcastnya Triple L atau podcastnya punya Lisha. Ya, sepi ya, kayak kuburan. Oh iya, kan serem. Ya, Horor tapi kan? nggak ada yang jawab, ini sepinya bukan horor. Seperti itulah kira-kira guru mengajar di kelas. Ya nggak apa-apa, kayak kuburan sesuai dengan tema kita ya. Ada mengandung unsur yang tak kasat mata. Asik. Ya, ayo mana orangnya? Kalian kemana semua? Ansa nggak bisa ke kameranya, kayaknya overheat. Nathanael Iya, nih. Halo Nathanael, bisa nggak di on kameranya? Bisa Pak, sabar Pak. Nathanael Panjaitan. Nggak bisa, Nael? Bisa Pak, bentar. Oh, masih setup. Dia kayaknya siapin kostum juga nih. Kayaknya adem. Itu Clarin lagi di kamar tuh. Iya Pak. Kayaknya adem kamarnya, ada AC. Emangnya di kamar bapak nggak ada AC? Jangankan AC, kipas sate aja nggak ada di rumah saya. Dari kipas itu Pak, Wadesta Pak, supaya bisa di mana-mana Pak ditaruh. Nggak pakai AC aja udah dingin. Ya udah adem dong Pak. Ini gimana ya, bisa nyala nggak kameranya? Kalau akhirnya nggak bisa, apa-apa lah. udah Lanjut kita aja mulai lah. aja. Ya, Kita mulai. Sebelumnya kita main game dulu aja supaya nggak klik-klik banget. dari siapa ya? Ya udah deh, dari Clarin dulu. Ini gamenya tuh pernah atau nggak pernah? Pernah nggak ngalamin kayak mimpi buruk gitu sampai nangis akhirnya karena saking seremnya? Enggak. Nggak pernah ya. Clarin mimpinya bagus-bagus terus kali ya Clarin ya? Iya, bagus-bagus terus aja sih. Wah, luar biasa. Sama kayak kamarnya bagus, rapi, dingin, sejuk. Pengen coba mimpi buruk nggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya, serem lah. Siapa tahu pengen kan? Ada yang pengen kadang. Kalau naik gimana?
Kenapa? Nael, pernah mimpi buruk nggak sampai bikin kamu nangis? Nggak sampai nangis sih, Pak. Tapi mimpi buruk pernah. Gimana tuh mimpinya? BTW mic-nya Mana ya? diaktifin aja, nggak apa-apa kok semuanya. Soalnya saya baru bangun juga udah lupa lagi mimpinya kayak gimana, Pak. Oh, berarti tipikal orang yang kalau mimpi nggak pernah diinget-inget ya, nggak pernah, mimpinya nggak berkesan gitu. Lagian Jadi kan mimpi nggak buruk ingat. ngapain diingat, Pak. Tapi kan ada yang suka kadang-kadang gara-gara saking buruknya tuh keinget terus gitu, saking seremnya. Jadi kalau mimpi ini juga kadang-kadang ada genrenya, ada genre thriller, ada genre horor gitu. Kalau saya nggak terlupakan biasanya kalau misalkan mimpinya genre thriller, dikejar-kejar sama orang, bawa waktu itu pernah kejar-kejar sama orang bawa bedok, bawa apa golok, itu rasanya capek banget, lari kayak nggak ada berhentinya gitu. Ansa gimana Ansa? Mimpi buruk sih pernah, Pak. Malah hampir Hmm. sering, hampir setiap kali. Hampir sering ya, Iya, Pak. tapi pernah sampai nangis. Sampai nangis sih enggak, Pak, tapi kayak sampai kayak shock gitu pernah, Pak. Ya, gitu. Oh shock ya, mimpi apa tuh? Pas itu teh apa ya? Kalau nggak salah teh kayak pengen ditusuk pedang atau ditusuk apa sih lupa. Thriller Kita juga kan ya ada berarti ya. Iya, Pak. Terus saya jadi langsung kebangun kayak gitu, Pak. Ya emang itu sih, kalau udah thriller gitu kadang capek, lari kayak nggak ada ujungnya gitu, tapi begitu udah kebangun ngerasa lega, wah ternyata cuma mimpi gitu. Oke lanjut Lucia. Coba deh balik lagi ke Clairin. Apa ya? Pengen gak sih bisa pernah ngerasa nggak pengen bisa kayak bicara sama yang nggak kasat mata? Nggak terlalu sih. Kenapa nggak Tapi terlalu? pernah. Ya serem aja gitu ngomong sama ya yang orang yang tidak bisa dilihat. Ya, tapi siapa tahu mungkin ada anggota keluarga yang buyut gitu kan pengen diajak ngobrol. Gimana? Tetap enggak. Enggak. Oke. Coba balik lagi aja ke Anza. Pernah pengen ngomong sama yang nggak kasat mata? Pernah sih, pernah. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kayaknya enggak deh, karena serem aja. Itu pernah Terus kalau pengen kamu- ngomong itu pengen ngomong sama siapa? Kalau pengen ngomong, pengen sama siapa ya? Pengen sama tuyul aja gitu ya, nggak terlalu serem. Tuyul. Iya, Ya, kayaknya dapet duit serem, gitu. saya juga nggak pernah lihat, Pak, masalahnya. Nggak pengen sama keluarga atau teman gitu yang sudah mendahului? Oh iya, Atau bisa. artis gitu, artis yang sudah mendahului misalnya. Kalau saya sih kayaknya pengen sama John Lennon ya, pengen ketemu. Buat apa tuh, Pak? Belajar cara bikin lagu yang bagus. Kan udah pernah bikin, Pak, tapi nggak laku. Iya, tapi berarti nggak bagus kan? Salah target aja. Nael gimana Nael? Pengen dulu. Pengen sama siapa ngobrolnya? Kalau bisa. Sama yang ada di sini aja, Pak, biar diusir gitu. Oh, biar jangan di situ ya. Emang di rumahmu ada ya? Iya. Nggak tahu kan saya nggak bisa ngomong, makanya nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu, nggak pernah ngerasain ada di rumah. Enggak. Biasanya Oke. sih kalau tengah malam katanya di atas lemari itu suka duduk. Waduh, itu belakangnya lemari tuh. Atas lemari saya penuh, Pak. Iya, biasanya duduk di Bed atas cover itu dia. kosong. Banyak bed cover bekas. Kakinya goyang-goyang. Miss Kunti katanya suka di situ. Enggak, Pak, tapi katanya kalau udah diisi barang tuh dia nggak akan duduk, tapi kalau kosong baru dia duduk. Oh gitu ya? Nah, lemari saya kosong, Pak, atasnya. Wah keren dong.
Saya juga berarti kalau biar itu nanti diisi aja nih atas lemarinya biar nggak didatengin. Bapak tidur di atas sana aja, Pak. Kan keisi tuh, Pak. Kalau Luisia bisa punya kemampuan komunikasi dengan orang yang sudah meninggal, mau ngobrol sama siapa? Agatha Christie. Hah? Oh, Agatha Agatha Christie. Christie. 5 sekawan ya? Hah? 5 sekawan tuh Agatha Christie bukan sih? Bukan. Oh bukan ya, salah berarti. Bukan. Agatha Christie yang populer apa sih? Yang itu, yang Murder on the Orient Express. Aduh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Penulis novel detektif. Terus apa yang mau kamu tanyain sama Agatha Christie? Cara membuat skenario pembunuhan yang baik dan benar. Serem amat. Kenapa harus Untuk pembunuhan? ditulis, ya emang seneng genrenya. Lanjut lagi. Coba pakai sistem raise hand sekarang. Ada Oke. yang pernah ngalamin namanya deja vu nggak? Wah, sering atuh. Sering Ada atuh. kata. Ada. Oh. Iya semuanya. Iya. Nggak tadi Deja vu clearing sering. nggak? Deja vu mah sering. Kalau saya sih mengambil kesimpulan sepertinya deja vu ini muncul karena pernah ada di mimpi kita. Jadi sebelumnya pernah ada di mimpi, tiba-tiba kejadian di kehidupan nyata. Makanya jadi kayak kayak udah pernah sih gitu. Ya nggak sih? Kalau clearing beneran nggak pernah atau pernah tapi nggak sadar kayaknya. Ya, kayaknya pernah tapi nggak sadar, soalnya nggak inget gitu. Harusnya semua orang pernah sih kayaknya. Ya, sunyi Lanjut banget dong. sih. Kamu kalian gak ada yang ngomong apa-apa gitu. Padahal yang sesi sebelumnya tadi rame banget loh, kayak pesta gitu. Lanjut lagi. Lanjut game yang lain aja deh. Tiap hari kayak gitu. Tapi di antara kalian ada yang bisa melihat nggak sih? Makhluk-makhluk tak kasat mata? Pernah doang, tapi nggak selalu. Kayak gimana tuh, Zak? Lihat apa, Zak? Nggak tahu Pak, kayaknya gendrowo, nggak tahu dah Pak. Di mana tuh? Di belakang rumah halaman. Oh, di halaman. Bentuknya gimana? Gede? Gede, berbulu, jadi itu dah Pak. Matanya serem merah. Tapi itu juga udah lama pas saya masih kecil, tapi saya ingat sampai sekarang. Oke. Masih kecil emang rada kebuka ya mata batinnya kalau nggak salah. Sama katanya sih kalau mau ngelihat, alis kita dibotakin kalau mau lihat. Gak apa-apa, Pak. Alis dicukur abis. Saya pikir-pikir kalau alisnya dihabisin terus rambut yang ada di tubuh saya apalagi dong? Gak habis duluan, Pak, depannya. Gitu, katanya kalau mau lihat, katanya ya, cuma nggak tahu bener nggak tahu enggak. Karena saya pun belum pernah lihat. Pernah. Di mana? Di mana ya waktu itu lupa, tapi kayak nggak, di atas itu ada anak kecil gitu. Putih semua warnanya. Oh, tapi nggak jelas ya wajahnya ya. Matanya hitam. Terus lagi ngapain dia? Di cermin lagi ngadep, saya lagi ngadep cermin, terus dia ada kelihatan bayangan di cermin. Ya udah sih, udah gitu tapi pas itu hilang, cepat bisa hilang. Oh iya, oke. Memang biasanya katanya kejadian-kejadian gitu cepet banget hilangnya karena beda alam katanya kan begitu. Beda alam, sama seperti kita kan makhluk darat, ketika kita dalam air kita nggak bisa lama-lama tuh di dalam air karena beda alam katanya begitu. Lanjut lagi. Kita ganti game aja ya. Pilih yang mana? Coba dari Nael. Pilih buat ngelintasin kuburan sendirian di malam hari atau ngelintasin kamar jenazah sendirian di malam hari. Yang pertama apa tuh? Lintasan apa? Kenapa? Yang pertama apa tadi? Yang pertama, ngelewatin kuburan sendiri di malam hari. Kuburan. Atau ngelewatin kamar jenazah sendirian di malam hari. Kuburan. Kenapa? Oh, ngelewatin kuburan. Apa? Nah, ya, kuburan itu. Oh, ngelewatin kuburan. Udah pernah?
ngelewatin kuburan sendiri di malam hari? Pernah. Kuburan mana? Kuburan dekat rumah saya, Pak. Itu perasaanmu gimana waktu ngelewatin? Dingin. Dingin ya? Jam berapa kira-kira? Malam atau siang? Jam 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 8, jam 7, jam 8 malam itu, Pak. Oh, jam 8 malam ya. Itu sepeda atau Jalan. jalannya? Kecepatan jalan kamu waktu itu nambah pas kalau ngelewatin kuburan? Nambahnya kalau lagi di tempat yang gelap banget nambah, Pak. Oh, nambah ya speednya. Oke, kalau Ansa gimana nih, Ansa? Lewatin kuburan, Pak. Lewatin kuburan udah pernah? Pernah sih. Di mana? Ada, Pak. Jadi itu kalau rumah teman saya itu perlu melintasin kuburan hampir setengah kilometer. Jadi ya kalau saya main ke sana, jadi saya ngelewatin kuburan. Ada perasaan yang berbeda ketika melewati. Ya saya gimana ya, Pak? Kalau misalnya jalan kalau kayak berdiri tegak takut dikiranya sombong gimana, Pak? Nantinya malamnya muncul lagi, Pak. Terus kalau misalnya jalannya nunduk, nanti kalau ada motor kagak kedengeran, Pak. Ya jadi saya jalannya lurus aja dah, Pak. Jalan lurus. Clarin gimana, Clarin? Lewat kuburan juga. Mending lewatin kuburan ya. Kenapa? Nggak ada yang milih kamar jenazah. Kenapa lewat Kenapa? kamar jenazah tuh orang yang meninggalnya tuh kan masih di situ gitu, terbaring gitu kan. Kalau kuburan kan siapa tahu udah tubuhnya tuh udah berjamur atau udah nggak ada lah intinya, nggak usah ngelihat Jadi nggak ketemu lagi gitu. gitu, nggak usah ngelihat Udah orang gitu. Udah berjamur ya? Ya Kamu udah suka makan berjamur. Kamu suka makan jamur nggak? Mau jamur Suka kuburan? Aduh, serem. Luisa gimana, Luisa? Pilih mana? Pilih mana? Nggak dua-duanya sih sebenarnya. Salah satu harus pilih. Iya ya kan wajib pilih. Aduh, kamar jenazah kayaknya. Kenapa? Soalnya kalau di film Denan pas lagi ngelewatin kuburan malah jatuh masuk ke dalam petinya. Tapi saya pernah nih di kan itu saya parkir mobil di atas lantai 3 kalau nggak salah ya, malam-malam hujan deras, udah gitu gelap banget. Saya masuk ke satu yang paling atas itu, saya masuk ke pintunya lah, pintu masuk lah gitu. Tapi sekarang udah berubah sebelum dibangun seperti sekarang. Saya masuk ke salah satu pintu, payung saya taruh di depan pintu itu karena saya buru-buru masuk, dan saya nggak sadar ternyata yang saya lewati itu adalah kamar jenazah. Awas loh, Pinggirnya. pakai film Malam Satu Suro. Kamar Tapi jenazah tanpa akhir. begitu masuk, bukan masuk langsung kamar jenazah ya, tapi begitu diri saya itu ternyata kamar jenazah, ada tulisannya kamar jenazah. Dan yang jelas speed jalannya cukup kencang lah waktu itu. Kalau kamar jenazah itu kan ngerinya, saya takutnya yang saya bayangkan kalau jenazah itu jenazah kecelakaan, itu yang saya takut. Serem. Ya. Lanjut lagi, Luisa. Pilih buat apa sih? Pilih buat miliki banyak teman atau banyak uang. Siapa dulu nih? Oh iya. Nael dulu, Nael. Nael, pilih mana? Pilih banyak teman atau banyak uang, Nael? Banyak teman lah, Pak. Kenapa? Ya, kalau uang kan menurut saya nyarinya ya nggak sesusah nyari teman, Pak. Saya kan susah bersosialisasi. Oh, susah ya cari teman ya? Susah, Pak. Bukannya gampang ya? Satu kelas, kita satu kelas ada 30 orang, 30-nya kan bisa jadi teman kita. Ya, saya jelek di bersosialisasi. Jadi satu kelas itu misalnya 30 orang, teman saya cuma 5 gitu, Pak. Oh. Tapi 5 itu udah lumayan kok. Kenapa lumayan 5? Dibandingin nggak ada.
Kalau Ansa gimana Ansa? Banyak teman lah Pak. Lebih pilih banyak teman, kenapa? Karena dari banyak teman itu kan bisa bikin bisnis ya, jadi bisa aja jadi banyak duit Pak. Wih, ini pebisnis ya. Seperti ini ya. Pernah nonton filmnya siapa? Steve Jobs pernah nonton filmnya. Pernah Pak, tapi akhir-akhirnya doang. Tapi tahu Steve Jobs? Tahu Pak. Dia kan yang bikin ini ya, yang sama teman-teman itu bikin dulu Mac ya, Macintosh pertamanya tuh kalau saya nggak salah. Jadi itu ya karena pertemanan, awal-awalnya itu karena pertemanan dengan teman-temannya. Mereka mulai dari garasi sampai sekarang menjadi brand yang sangat besar ya. Gitu. Itu karena pertemanan. Kalau walaupun akhirnya dia ditinggalkan teman-temannya. Saya nggak tahu sih antara ditinggalkan atau meninggalkan. Itu karena ya itulah. Clearin gimana Clearin? Banyak temen dong, karena uang tuh kan gak selalu membuat bahagia gitu kan. Bisa aja banyak uang tapi sedikit temen tapi gak bahagia hidupnya gitu kan. Berarti uang nggak menjamin kebahagiaan dong? Yang gak selalu kita banyak uang tapi hidupnya siapa tahu banyak uang tapi sengsara gitu. Atau misalnya banyak uang, kita banyak uang karena ngutang atau gimana kan. Lebih seru banyak temen, bahagia aja gitu hidupnya. Kalau banyak uangnya gara-gara ngutang ya itu mah itu nggak banyak uang ya, itu banyak utang bukan banyak uang jadinya. Tapi kalau misalkan nggak punya uang, bahagia nggak hidup? Iya, ya tergantung ngeliatnya. Kalau kita positif ya bisa-bisa aja bahagia. Gitu ya? Ya kalau misalnya Saya- kita ya kan menikmati gitu kan, gak harus kayak raya. Yang penting menikmati hidup, syukuri cukup, apa ya, yang Mm-mm. tapi cukup ya. Mm. Karena kan ada yang bilang gini, ada yang bilang uang memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi tidak punya uang sudah pasti tidak bahagia. Karena sekarang Nggak bisa kalau kita beli hidup apa-apa. kalau hidup di kota kan kita harus beli listrik, bayar kalau yang ngontrak bayar kontrakan rumah, kalau punya rumah harus bayar pajak, itu kan pakai uang semua. Lanjut lagi Luisya, apa lagi Ya nih? kita lanjut aja ke pertanyaan ya, sepertinya karena di game pun tetap sama aja seperti lagi pertanyaan situasinya sunyi, senyap, dan krik-krik. Nggak apa-apa. Coba pertanyaan apa ya? Tempat yang membuat kalian tuh tenang, nyaman, gak ketakutan gitu. Jadi ya mau ada hantu pun kalian tetap merasa kayak nyaman gitu loh. Tempat yang paling nyaman ya. Tempat yang paling nyaman di mana nih? Mana aja bebas. Oke, dari siapa dulu? Hamza, Anza, tempat yang paling nyaman buatmu di mana Anza? Tempat paling nyaman di rumah, terlebih di kamar sendiri Pak. Oh, di kamar kamu bisa melakukan apa saja? Ya maksudnya tuh jendela, yang pertama jendelanya dikit Pak. Mm-hmm. Terus lemari pun ada isinya Pak. Terus Isinya apa? ya baju Pak. Oh. Maksudnya kan katanya kalau kosong baru ada Pak. Terus ada hordeng, jadi kalau malam ditutup Pak. Terus di kamarmu ada komputer gitu? Laptop sih Pak. Laptop ya, jadi bisa melakukan banyak aktivitas ya di kamarnya. Ya. Aktivitas apa sih yang paling kamu suka di kamar? Di kamar biasanya teleponan sama temen Pak, terus main bersama-sama. Mabar gitu? Iya Pak. Kamu ikut lomba nggak kemarin Mobile Legends? Enggak Pak. Saya juga PUBG? PUBG enggak. Saya juga nggak bisa PUBG main enggak Pak. ya? Terus saya mainnya Minecraft Pak. Oh, Minecraft. Ya, oke. Saya juga masih belum ngerti sih Minecraft itu apa. Kemana lagi nih, Luisya? Kita lanjut ke siapa nih? Airin, Clarin, tempat paling nyaman buatmu di mana, Clarin? Di rumah. Di rumah, di mana tepatnya? Jadi Ruang keluarga kah? Oh, di kamar juga. Aktivitas apa yang paling kamu suka lakukan di kamar? nonton YouTube, nggak baca buku sih. Oh, baca buku, nonton kirain YouTube, belajar. berarti di rumah YouTube ya?
Ada YouTube, kan? ada wifi. Ada wifi. Iya, Kalau di rumah saya walaupun punya YouTube, nggak bisa YouTubean karena wifi-nya nggak ada. Kan ada kuota, Pak. Kuota juga ya gitulah. Kuotanya kuota fakir, jadi saya biasanya internetan di sekolah. Kalau di rumah khusus WhatsApp, nontonnya status orang aja. Nail gimana Nail? Sama lah Pak di kamar. Oh di kamar juga. Aktivitas apa yang paling membuatmu bahagia di kamar? Apa ya? Paling kalau malam-malam kan, kalau papa baru pulang kerja, suka ngumpul-ngumpul di kamar, Pak. Emang kalian sekamar? Iya, enggak juga sih. Di Saya kamar siapa ngumpul? ngumpul di kamar saya, Pak. Oh, kamu berapa bersaudara Cuma sendiri. di rumah? Oh cuma sendiri. Oh pantas. Jadi ngumpul sama mama sama papa gitu? Iya, Oh kalian ngapain di kamar biasanya? Apakah kalau biasanya sih kalau keluarga ini saat teduh gitu? kadang kalau malam cerita-cerita biasa aja gitu, Pak. Tadi Hmm. ada apa, tadi ada apa. Mhm. Ini kan kamu anak tunggal nih Nail. Kamu Ya, suka ngerasa kesepian nggak sih di rumah? kesepian, Pak. Banget. Kesepian ya? Iya. Kadang kamu merindukan seorang adik gitu? Iya. Hmm. Luisia, kamu bahagia nggak punya adik? Dalam konteks apa dulu? Bentar, Pak. Ini Anza hilang, Pak. Iya, kayaknya jaringannya nih. Jadi nggak biarin aja gitu, Pak. Itu udah saya calling. Gimana Luisia, kamu bahagia nggak punya adik? Bahagia sih, lumayan bisa disuruh-suruh. Oh, bisa disuruh-suruh. Kacau. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya apa nih, Luisia? Apa sih yang paling bukan apa sih? Ruangan apa? Kan tadi ruangan yang bikin nyaman gitu ya, tempat yang bikin nyaman. Sekarang tempat yang bikin kalian paling nggak nyaman itu apa? Ruangan paling tidak nyaman di rumah? Nggak di rumah, Atau di mana? tempat aja. Konteks tempat. Oh, Bebas di mana. tempat. Oke, dari siapa nih? Lairin. Klerin, ayo Klerin. Yang paling kamu nggak suka, tempat yang paling kamu nggak suka? Di sekolah malam-malam sendirian. Udah pernah? Pernah. Kegiatan apa? Waktu itu kalau misalnya dulu kan ada latihan paduan suara waktu kelas 6 SAC itu kan. Nah ikut sebentar itu kan sampai malam. Kan gelap banget sekolahnya. Kalau latihannya sampai malam gelap, udah serem itu. Kalian latihan di mana sih? Posisi Waktu itu sih ininya? di awal lantai Di mana? 3. Oh, di lantai 3. Terus kalau pulang gitu kan udah sepi ya sekolahan ya? Iya. Terus kalau misalkan kamu belum dijemput itu ada yang nungguin nggak sih? Ada sih ya, ada teman-teman juga beberapa yang juga belum dijemput. Sesama teman-temannya, sama ada security palingnya. Tapi Iya. pernah nggak bener-bener sampai sendirian banget gitu? Ya sampai sendirian banget sih enggak ya. Pasti ada ya 2-3 yang temen-temen nemenin lah. Oke. Kita lanjut ke siapa lagi nih? Ke Ansa deh. Oh, Nail dulu, oke. Nail, halo Nail. Tempat yang paling kamu nggak suka, mana Nail? Di garasi, Pak. Kenapa? Sempit. Sempit Gara-gara banget, sempit ya? bukan gara-gara serem, tapi gara-gara sempit ya? Ya, serem juga sih, Pak. Gelap. Pernah kejadian aneh di sana? Enggak sih, Pak. Paling kesandung. Oh, kesana. Itu bukan aneh ya, musibah. Kalau Ansa gimana Ansa? Maaf Pak, tadi saya tidak menyimak pertanyaannya soalnya disconnect. Oke. Ansa, tempat yang paling kamu nggak suka di mana sih? Tempat paling saya nggak suka di mana ya? Di mana ya? Nggak tahu sih Pak. Kayaknya di ruang tamu kalau malam itu juga.
Ruang tamu kalau malam. Emang ruang tamumu itu ini menyeramkan? Enggak sih, Pak. Enggak. Loteng, Pak. Loteng. Loteng. Emang sering ke loteng? Bisa dinaikin lotengnya. Bisa, Pak. Buat jemur ya biasanya. Eh, bukan, ini kayak loteng yang kayak lantai atas, bukannya buat jemur. Kayak ada atapnya lagi, Pak. Biasa dipakai buat apa? Buat nyimpen barang-barang antik. Oh, barang-barang antik. Koleksi barang-barang antik kah? Iya. Wih, keren. Nah, barang-barang antik itu punya aura tersendiri nggak kalau malam-malam kamu ke sana? Enggak tahu, Pak. Saya kan nggak ngerti paranormal. Jangan-jangan ada lampu Aladin lagi. Coba dicari dong. Ya kan Iya, saya udah nggak koleksi. lagi ya. Yang koleksi siapa itu? Itu tuh turun temurun di keluarga. Oh, dari dulu berarti. Iya tuh. Salah satu yang paling tua apa tuh, Ansa? Apa ya? Ini apa namanya? Sepeda ontel tahun berapa ya? Tahun 60-an kalau nggak salah. Apa tahun 70? Wah. Nah, ini yang lucu nih, sepeda ontel tahun 60-an itu katanya dulu masih ada surat-suratnya. Bener nggak sih, Sa? Surat-surat kayaknya Jadi udah kalau nggak ada deh. kalau sekarang kan motor tuh harus ada STNK kan? Nah, kalau Iya. sepeda ontel zaman dulu tuh katanya ada sejenis STNK juga. Ada surat-suratnya, jadi harus bayar pajak. Oh, nggak tahu, Bang, nggak ada. Cuma sepedanya Nggak doang. tahu ya. Oke deh kalau gitu. Tapi suka kamu pakai sepeda ontelnya? Enggak, Pak, nggak sempet ke benerin. Berarti udah agak rusak ya itu. Karena spare partnya mahal-mahal, Pak. Iya sih, apalagi lagi zaman sepeda gini mau lagi harganya lagi ampun deh. Iya, Pak. Apalagi itu kan sepedanya udah lama, Pak. Udah ditanya semua ini ya. Apalagi nih, Lucia? Coba. Cerita mistis apa yang kalian pernah dengar? Terus benar-benar kayak ingat sampai sekarang gitu. Hidungnya gatel, Lucia. Nggak tahu Pak, ini kayak ada darah gitu ngumpul. Apa tadi pertanyaannya? Cerita mistis? Cerita mistis apa yang kalian pernah dengar sampai sekarang? Oh, cerita mistis apa tuh? Yang paling kalian ingat sampai sekarang? Dari siapa nih? Dari klien aja. Clarin gimana? Cerita mistisnya, ayo. Salahnya saya nggak pernah dengar cerita mistis, gimana dong? Oh, nggak pernah. Tapi nggak pernah, kalau mengalami gimana? Mengalami cerita mistis mungkin? Mengalami mendengar belum pernah. Oh, belum pernah juga. Kalau gitu kita berpindah ke Nathanael deh. Nathanael, cerita mistis apa yang pernah kamu ingat sampai sekarang? Answer dulu aja deh, Pak. Saya ngirit dulu. Masih. Ansa gimana, Ansa? Halo, Ansa? Wah, ini, jaringannya hilang lagi. Kalau gitu saya yang cerita deh. Saya ada cerita mistis nih. Nih, pengalaman ngeri, lumayan serem juga. Kalian tahu Jalan Pasteur ya? Tahu Pak. Kuburan Pandu tahu? Halo? Tahu Pak. Nah, kuburan Pandu kan tahu. Nah, saya ini waktu SD saya di SD Pandu. Saya SD di SD Pandu. Jadi kalau pulang naik angkot Cawem Ciroyom, turun di perempatan Bebek Kaleo. Tahu nggak Bebek Kaleo yang di Pasteur? Perempatan Pasir Kali gitu. Harus turun di situ kan, naik Cawem Ciroyom. Nah, waktu itu pulangnya harus malam. Sekitar jam 8-an ya, jam 8-an. Akhirnya saya jalan kaki ke atas dikit karena nggak dapat angkot di perempatan itu. Saya coba jalan kaki, melewatinlah kuburan Pandu. Nah, di depan kuburan Pandu saya melihat dari belakang saya ini jauh nih ya. Oh, itu ada angkot Gunung Batu. Ya, saya kan rumahnya daerah Gunung Batu dulu di Cimahi. Naik sekali lagi angkot Gunung Batu. Saya lihat itu samar-samar dari kejauhan gelap ada angkot Gunung Batu, tapi jalannya pelan banget di kiri. Ya kan? Kalian ada yang pernah naik angkot nggak sih? Pernah. Tapi Pernah cuma nggak ya? kayak jarak dekat doang gitu kan. Nah, kalau ini dia udah mah pelan di kiri, malam-malam, udah gitu lampunya nggak ada yang nyala, gelap banget. Tapi saya tahu itu angkot Gunung Batu.
Akhirnya saya, wah ini angkot Gunung Batu. Dia jalan pelan banget. Saya kan kalau nyetop angkot biasanya begini ya. Gini ya. Nyetop angkot kan gini biasanya nih. Nggak 1 jari, 5 jari biasanya. Oh gini ya. Kalau saya zaman Lagi dulu pas gini. santai. Kalau zaman dulu gini, ya. Nah, saya stop gitu nggak mau stop dia, jalan terus pelan. Akhirnya ya udah saya naik aja lah. Saya naik masuk ke dalam tuh kan gelap banget kan. Si angkotnya kok nggak nyalain lampu, nggak apa, pas saya perhatiin, nggak ada supirnya. Itu angkot jalan pelan nggak ada supirnya, serius. Nggak ada supirnya. Wah, saya kaget kan. Aduh, nggak ada supirnya. Saya udah ketakutan, namanya anak SD kan. Saya teriak minta tolong. Tolong. Tapi saya nggak bisa turun. Karena saya saking takutnya saya nggak turun. Jadi cuma sambil nangkel gitu, nangkel di pintunya itu tolong gitu kan. Tiba-tiba ada suara kenceng. Weh, waduh kaget saya. Tolong. Mobil angkot mogok kamu naikin. Sini bantu dorong. Ya, Pak. Itu nggak horor, Pak. Itu mogok. Lumayan lah ya, lumayan. Yang lain gimana nih cerita horornya? Luisa punya cerita horor nggak? Enggak. Hah? Enggak. Ya nggak ada. Ya udah lanjut lagi deh. Tadi Anda ada nggak? Kan dia Oh ya, Ansa gimana Ansa? Nggak pernah sih, Pak. Oh nggak pernah ya, nggak ada cerita horor. Berarti cuma saya doang ya ngalamin cerita horor ya? itu nggak horor, Pak. Itu mogok. Ternyata si supirnya ngedorong dari belakang sendirian, makanya pelan-pelan kan. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Siapa yang paling ingin kamu ajak menemani saat sepi sendiri ketakutan di dalam gelapnya malam? Siapa yang ingin kamu ajak di dalam gelapnya malam ketika sendirian? Buat temenin Untuk nemenin ya. Dari siapa nih? dari Nail coba. Gimana Nael? Pengen ngajak temen, Pak. Pengen ngajak temen. Ya temennya siapa? Ya temen lah, Pak, gitu pokoknya. Kasih tahu Siapa namanya aja dong. penting temen. Kasih tahu namanya dong. Siapa ya? Siapa aja gitu, Pak, yang mau temenin gitu. Salah satu yang paling kamu pengen ajak untuk menemani kamu ketika kesepian gitu. Satu nama. Siapa? Gak ada, Pak. Saya random aja gitu. Woi, temenin gua, woi, gitu. Kalau Clarin nih siapa nih Clarin yang pengen kamu ajak menemanimu? Ya temen siapa aja yang mau menemani silakan gitu sih. Kenapa pilih temen? Ini Clarin serem nih. Ada suaranya orangnya nggak ada. Ini yang ngomong Clarin bukan sih? Satu nama dong Clarin. Satu nama yang pengen kamu ajak. Yang kelihatannya pemberani gitu. Jadi kamu merasa aman. Angel, tapi dia nggak pemberani juga ya, tapi seru aja gitu sama Ya Angel. udah berarti dengan Angel ya sama-sama ketakutan aja gitu ya, teriak-teriak berdua. Iya, benar. Yang penting ada yang menyemangati gitu ketakutannya. Gimana Ansa? Saya lebih ke benda sih, Pak. Oh benda apa yang menemani kamu di saat kesepian? Guling saya, Pak. Oh guling, aduh. Ini guling udah dari tahun berapa kamu pakai Ansa? Dari saya lahir, Pak. Waduh, kebayang itu buluknya kayak gimana? Enggak kan dicuci, Pak. Oh dicuci. Masa Cuma nggak dicuci, Pak? kalau waktu baru lahir segede gini, sekarang udah segede gini kali ya, udah mengecil Iya, dia. Pak. Udah sekepal tangan. Kapuknya udah berkurang. Kapuknya udah berkurang, udah tipis, dicuci terus kan? Itu kalau Iya, Pak. kan itu kamu pakai si guling dari bayi, itu ada pulau-pulaunya nggak sih? Kan dicuci, Pak. Jadi jejak pulaunya sudah tidak Oh ada. jejak pulaunya nggak ada. Kalian kalau punya bantal Pak, ada pulaunya nggak sih? Dari pulau dan benua. di bantal kalian ada, Nael, di bantalmu ada pulau nggak sih? Kamu suka menggambar pulau nggak kalau lagi tidur di bantal? Enggak, Pak. Oh nggak ada, Bantal saya wah, bersih. wah keren.
Bersih apa pakai itu? Pakai apa? Pakai terpal kali biar nggak tembus. Bersih beneran, Pak. Clarin gimana Clarin? Kamu jago menggambar pulau nggak kalau di bantal gitu? Tapi kan dicuci ya. Jadi udah hilang harus. Berarti kamu cukup handal ya menggambar pulau? Enggak juga sih, cuman ya kalau tidurnya capek banget gitu. Ya. Kalau Luisia gimana Luisia? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Cuma nggak tahu Berarti kenapa hitam gitu bantalnya. Berarti itu bukan pulau itu. Itu kali apa? Ini apa? Daki. Nggak tahu. Kalau bantal saya bukan pulau. Kalau saya bantalnya, kalau saya pandai membuat samudra. Semuanya ya Pak penuh. Saking luasnya nggak kelihatan jadi. Oke, gimana? Sepertinya cukup ya pertemuan kita nih ya. Ini saya masih mau ngerekam suara-suara guru untuk bernyanyi Natal buat kalian. Kalian senang nggak sih kalau dinyanyiin sama guru lagu Natal? Selamat Natal, digituin, senang nggak sih? Kalau suaranya bagus sih ya senang. Kita bakal nyanyi judulnya Feliz Navidad. Wah, sih udah pernah dengar lagunya ya? Feliz Navidad. Kita mau nyanyi lagu itu sebentar lagi mau direkam. Satu lagu aja, ngapain banyak-banyak? Belum tentu kalian denger juga dinyanyiin satu juga. Dengar aku Pak. Oke ya, cukup ya. Thank you ya semuanya. Mohon maaf sekali lagi kelas 8E sampai bisa ketinggalan gitu. Tapi mungkin ini adalah rahasia Tuhan. Tapi yang perlu kita pegang bahwa teman tak kasat mata itu nggak harus hantu. Bahwa Roh Kudus juga adalah teman tak kasat mata. Ada amin? Ada amin? Oke, makasih ya. Nathanael, Hansa, Clarin, Luisia, kita ketemu lagi di lain waktu. Dadah. Makasih Pak. Yuk. Makasih Pak. Makasih. Ratu Anik. Kalau waktu itu yang bikin puisi siapa ya? Indonesiaku. Aku Pak. Oh ini ya, Maria Tiara Hening. Oh ya, puisinya bagus. Nasya, Chandra belum kelihatan nih wajahnya Chandra. Tunggu Pak, siap-siap dulu. Wah asik. Teatrikal juga nih kayaknya nih. Cedric udah sempat muncul tadi wajahnya sekarang close lagi. Yoel nih belum nih. Yoel, halo Yoel. Bentar Pak, lagi nyiapin dulu, nge-lag nih Pak. Oke, kita coba pernah atau nggak pernah dari yang kameranya udah aktif dulu. Saya mau ke Nasya. Halo Nasya. Nasya bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, Nasya pernah atau melihat hal di luar nalar? Luar nalar itu maksudnya apa ya? Yang tidak masuk akal. Hal yang tidak masuk akal, yang tidak pernah terpikirkan, tapi kamu lihat. Kalau Chandra pernah melihat hal di luar nalar? Sepertinya belum Pak. Kalau Belum saya juga pernah. sudah lupa kayaknya. Jadi semua yang kamu lihat adalah segala yang masuk akal ya? Iya, yang normal-normal. Yang normal-normal, oke. Kalau Francisca, Maria Francisca? Pernah melihat hal di luar nalar? Lihat mah enggak, tapi ngerasain iya. Terus, Apa tuh? Jadi kalau misalkan kan papa udah nggak ada ya. Nah, misalkan sakit atau apa, lagi merasa situasi lagi down tuh, merasa ada. Jadi kalau misalkan sakit, suka didatengin, mending minum ini. Oke, saya beberapa. Gitu. Oke, saya beberapa kali juga dengar sih kejadian begini. Terutama saya kan sudah punya istri. Kalau orang sudah punya istri tentu punya mertua. Nah, mertua saya yang laki-laki itu dia seringkali mengalami hal yang dialami oleh Francisca ketika dia sakit atau ada keluarga yang sakit, tiba-tiba bermimpi didatangi oleh orang tuanya. Ini coba minum ini atau makan ini, itu juga pernah terjadi sih dan pernah saya dengar gitu. Kalau saya pribadi belum pernah ngalamin.
Kalau Cedric gimana Cedric? Pernah mengalami hal di luar nalar? Melihat hal di luar nalar atau mengalami? Mengalami Pak, jadi kayak nggak tahu ini teh kayak mimpi atau apa, kayak ngalamin kejadian apa. Nah kayak abis itu setahun 2 tahun kemudian kayak merasa ngulangin lagi kejadiannya, Dejavu. nggak tahu itu apa. Ya, jadi itu sebutannya biasanya dejavu sih. Kita kayak mengalami situasi yang sepertinya kita sudah pernah ngalamin gitu ya. Gitu bukan sih Cedric? Iya kayak Nah, gitu. jadi kayak kita tuh kayak di ruang waktu mana gitu. Ini mah kayaknya udah pernah ngalamin nih posisi begini nih. Gitu itu namanya dejavu. Kalau Saya sering banget gitu, Pak. siapa tuh siapa? Jelek banget Pak. Ya, aku juga sering Pak kalau Oh. kayak gitu. Maria Tiara Kalau gitu sering banget, Pak. ngalamin dejavu ya? Iya, perasaan ini udah pernah kayak terjadi, kenapa ada lagi gitu. Kalau Marcel gimana Marcel? Pernah ngalamin hal di luar nalar? Enggak sih Pak, sejauh ini belum. Oh, jadi normal-normal aja ya? Normal. Yoel gimana Yoel? Pak izin pindah bentar ke web, ini nge-lag banget Pak. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernah atau tidak pernah mendengar suara misterius? Wah, saya mulai dari Maria Tiara Hening. Panggilannya siapa sih? Panjang banget nama kamu nih. Tiara, Pak. Oh, Tiara. Tiara pernah mendengar suara misterius? Kayaknya belum deh. Atau lupa, nggak tahu. Belum kayaknya, Pak. Pernah ya. Kalau Chandra? Kayaknya pernah, kayak waktu di malam hari di atas tiba ada yang kayak duk-duk gitu atau apa. Oke. Ada suara duk-duk gitu ya. Ini mirip sama saya waktu dulu tinggal di rumah orang tua di daerah Cimahi. Itu kalau tengah malam, saya sering kebangun tengah malam. Mungkin saya nggak lihat jam, mungkin sekitar jam 12 atau jam 2 pagi mungkin. Itu kamar saya kan di atas, di lantai 2, tapi bentuknya itu seperti bungalau. Seperti apa ya? Jadi dia nggak nyatu sama rumah, si kamar saya ini. Kamar saya itu terpisah dari rumah orang tua. Di lantai 2, di sebelahnya itu rumah sangat besar sekali. Dan kalau setiap malam ya, dia punya kayak pompa air. Tahu nggak sih kalian pompa air ya? Zaman kalian sebetulnya udah nggak ada sih pompa air manual. Kalau zaman sekarang udah pakai mesin semua. Jadi pompa air zaman dulu yang harus digini nih, harus dipompa pakai tangan. Ya itu zaman dulu. Dia punya di situ. Nah posisinya itu ya sejajar lah sama kamar saya gitu. Tapi dia di bawah, saya di atas. Dan itu kalau jam 12 atau jam 2 antara jam 12 sampai jam 2 pagi, saya dengar suaranya. Ngikuk, ngikuk, ngikuk. Padahal itu nggak pernah dipakai. Tapi setiap malam saya dengar itu. Dan kalau udah dengar itu rasanya seperti si ranjang saya itu rasanya seperti digoyang-goyang. Waktu pertama kali Pak, dibangun aku mau live dulu, nge-lag Pak, mau live dulu bentar. Oke. Nah, waktu pertama kali saya ngalamin itu, mungkin ada sekitar 1 bulan saya nggak nempatin kamar itu, tapi di bulan berikutnya saya nempatin dan mengalami hal yang serupa, udah cuekin aja. Akhirnya terbiasa sampai lulus sekolah. Saya nggak tahu itu apakah karena angin, nggak tahu ya. Karena saya nggak berani keluar untuk melihat. Nggak tahu kalau kalian berani nggak? Kalau mengalami hal yang serupa dengan saya, kalian berani nggak keluar dari kamar untuk melihat sebetulnya apa sih itu bunyi apa? Apakah angin? Bisa juga angin, dia mungkin karena sudah nggak pernah dipakai, jadi lengannya tuh udah letoy, tapi ya saya nggak tahu. Sampai hari ini tidak menemukan jawabannya. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya nih. Tadi soal mendengar, sekarang kalian pernah nggak sih merasakan suhu udara yang mendadak? Wah, ini kan dingin tiba-tiba masuk kamar kok panas ya? Dari siapa nih? Dari Marcel. Gak pernah sih Pak. Di mana tuh? Misalnya dari panas tiba-tiba dingin. Di mana tuh? Maksudnya gimana? Iya. Di mana kejadiannya? Di rumah. Oh di rumah. Dari ruangan kamar atau? Dari ruangan keluarga ke kamar. Oh dari ruang keluarga, berarti mendadak panas di kamar kamu atau mendadak dingin?
mendadak dingin. Itu kejadiannya sering? Enggak sih. Oh, enggak. Kapan terakhir terjadi? Dua minggu yang lalu kan. Jam berapa? Pas hari Sabtu. Jam berapa? Jam 6, 7. Jam 6 sampai jam 7. Malam ya? Ya malam. Oke. Tapi bisa jadi gini, Sel, kalau plafonnya kan di atas ada plafon tuh. Si Iya. penutup plafonnya kebuka, kadang-kadang bisa gitu suhu di dalam ruangan kamar kamu bisa berubah beda sama yang di luar. Tapi plafonnya pada ketutup nggak? Ketutup. Tutup ya. Nah, itu fenomena yang perlu diselidiki tuh. AC kali, AC. Enggak punya AC di rumah. Enggak pakai AC. Yang lain ada yang pernah mengalami? Pernahnya mah di sekolah gitu. Dari luar taman masuknya tuh ke apa? Ruang yang ada banyak komputer AC. Di lab, Itu masuk ke lab komputer. lab bahasa. Oh iya, itu mah gara-gara AC. Ada AC. Atau kalau misalkan kalian dari Bandung naik mobil, ada mak? Ya. Nah, misalkan kalau kalian dari Bandung pakai AC terus nyampe Jakarta begitu dibuka, wah suhunya langsung jauh beda kan? Biasa gitu. Tapi enak Pak, jadi anget gitu loh. Iya, langsung tiba-tiba anget. Oke, saya mau invite dulu satu tamu kita ya. Mungkin kalian kenal. Pada kenal nggak ya? Nah, kalau tadi kan soal suhu. Saya sekarang mau coba ke Yoel Immanuel. Halo Yoel. Ya Pak. Kamu pernah nggak ngompol karena takut ke toilet sendirian di malam hari? Mungkin pernah kali Pak, tapi nggak tahu kapan sih. Ya SD mungkin. SD mungkin ya pas masih kecil banget gitu Pak. Di rumah. Ya di rumah lah, di mana lagi Pak. Jadi saking takutnya malas ke toilet di tempat aja gitu ya. Jadi ya kayak ditahan aja gitu. Kalau saya waktu dulu pernah lagi di keluarga besar. Kita kan kampungnya di pinggiran Danau Toba. Ada yang tahu Danau Toba di mana? Di itu Pak, dekat Medan. Oh, dekat Medan kan. Jadi di perkampungan itu toiletnya tuh bukan di dalam rumah, toiletnya toilet umum di luar rumah kan. Terus kita tidur, dingin banget, tiba-tiba pas malam-malam saya dengar ada suara tuh. Kita kan tidur rame-rame ya sama keluarga besar sama sepupu. Waduh, kenapa nih? Sebelah saya adik sepupu. Yuk. Saya takutnya ketindihan gitu kan. Ada yang pernah ketindihan nggak sih? Pernah ketindihan papan tulis sih. Nggak ketindihan kalau lagi tidur gitu. Tiba-tiba kayak ada yang Pernah ketindihan Pak. Saya pikir dia ketindihan kan, gitu kan. Kenapa namanya Yohan? Yohan kenapa Yohan? Kebelet pipis Pak katanya. Akhirnya kita berdua lah, saya antar ke toilet umum. Karena dia takut, jadi dia takut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernah atau nggak pernah mimpi buruk sampai membuat kamu menangis? Dari Tiara kayaknya pernah. Pernah, Pak. Gimana tuh ceritanya? Mimpinya? Ceritanya tuh teman saya tiba-tiba berubah jadi kuntilanak, Pak. Waduh, serem amat itu kamu punya teman kuntilanak. Siapa orangnya? Teman SD dulu, terus saya nangis-nangis. Terus kamu bilangin ke orangnya? Iya, dibilangin, terus dia kaget. Lah, kenapa kok bisa aku jadi kuntilanak? Kata gitu. Saking takutnya ya, sampai nangis ya? Iya, Pak, sampai tendang-tendang, Pak. Waduh. Nasya gimana Nasya? Pernah, udah 2 kali kayaknya. Oh, kenapa? Ceritanya gimana tuh mimpi buruknya? Ya nggak tahu sih, kayak dikejar-kejar aja gitu di dalam mimpi. Itu kalau dikejar orang jahat kan kayak nggak ada ujungnya, kita nggak tahu mau kemana ya. Iya. Kayak udah capek tapi begitu bangun langsung bersyukur. Ternyata cuma mimpi.
Kalau Chandra gimana, Chan? Kalau nyampe nangis mah enggak, tapi kaget gitu bangun-bangunnya. Kayak gimana tuh mimpinya? Mimpinya tuh kan kayak lagi di rumah, kan malam gitu ya, tiba-tiba tuh kaca-kaca pecah, banyak kecoa masuk. Itu kan waktu masih SD gitu ya. Oh. Kalau Maria Francisca, nama panggilannya siapa sih? Siska ya? Iya, Pak. Ya, Siska pernah mimpi buruk sampai Ya, apa ya, anggota keluarga meninggal, kayak gitu-gitu sih. ya itu sedih. Marcel gimana, Sal? Saya sih nggak pernah sih, Pak. Kayaknya. Kayaknya nggak pernah mimpi buruk atau nggak pernah mimpi buruk sampai Pernah nangis? mimpi buruk. Nggak pernah mimpi buruk sampai nangis. Oh, tapi mimpi buruk biasa aja gitu ya? Iya. Oke. Yoel? Kalau aku sih nggak pernah benar-benar inget mimpi apa barusan gitu. Berarti Yoel Jadi tidurnya benar. mimpi apapun tuh kayak nggak pernah inget, paling cuma pas bangun inget dikit, terus habis itu udah hilang semua. Berarti Yoel tidurnya benar karena katanya kalau orang tidurnya benar itu nggak ada mimpinya, begitu. Jadi jarang mimpi ya Yoel. Mimpi sih ada selalu sih mungkin ya bisa bilang selalu, tapi nggak pernah sampai inget mimpinya apa gitu. Oh. Sampai alur ceritanya inget tuh nggak pernah. Oke. Kalau Cedric gimana Cedric? Panggilannya siapa sih? Ya, Cedric. Ya, Cedric gimana Cedric? Mimpi buruk itu mah nggak terlalu gitu ya, adanya kayak ada yang mati gitu, mati gitulah. Nah, jadi sedih itu ceritanya. Nangis. Oke. Terus kamu sampai nangis gitu? Iyalah. Siapa kalau boleh tahu yang dalam cerita mimpi itu meninggal dunia? Kayak keluarga gitulah. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya nih. Kalian harus pilih salah satu ya. Saya kasih dua pilihan. Kalian harus pilih salah satu, suka atau tidak suka. Oke, dari Marcel dulu deh. Sel, pilih mana nih? Melintasi kuburan atau kamar jenazah sendirian di malam hari? Melintasi kuburan ya. Pernah tapi? Pernah. Ya. Di mana? Di kuburan dekat rumah. Rumahmu di mana sih? Di Cimahi. Apa sih? Kalau di Cimahi, Kerkhof? Enggak, jauh, rada jauh di situ. Oh, tapi bukan. Di mana di dekat perempatan Citerep kok misalnya Bapak tahu. Oh, Citerep tahu. Gimana perasaan waktu melintasi kuburan? Itu sendirian? Iya. Enggak sendirian sih, Pak. Oh, tapi ada parno nggak sih? Kenapa? Paranoid nggak? Paramek. Takut nggak sih waktu itu ada perasaan takut? Takut, Pak. Pastinya takut. Bentuk hantu apa yang paling kamu takutin? Ya, yang rambutnya nutupin muka. Oke. Saya mau lanjut ke Nasya nih. Nasya, kamu pilih menahan lapar atau makan sendiri di meja makan saat tengah malam? Nahan lapar. Nahan lapar ya. Emang meja makan kamu serem kalau malam-malam? Iya. Jauh dari kamar? Tuh depannya ada ini, kayak tempat sembahyang gitu. Oh, oke. Kamu berarti lebih milih nahan lapar. Hal mistis di situ. Gimana tuh Seri? Jadi itu ada dua bayangan yang keluar dari kamar belakang, terus ke kulkas aja terus hilang nggak tahu kemana. Mama kamu kali. Semua di atas. Oke. Kita lanjut nih ke Chandra. Chandra? Ya, Pak.
Pilih film horor atau thriller? Lebih mendingan tuh thriller gitu ya Pak. Kalau horor kan, kalau misalnya ada corner gitu, takut. Keburu tutup mata gitu. Lebih ke kaget sih ya kalau film horor ya, seringnya ya. Oke, thriller. Ada contoh film yang pernah kamu tonton di thriller? Mungkin kayak Truth or Dare kali ya Pak. Oh, Truth or Dare. Saya belum pernah nonton sih. Baru beberapa minggu yang lalu. Itu gimana tuh ceritanya? Ya kayak cerita Truth or Dare aja. Yang dia ke ini bukan? Film lama bukan? Nggak tahu tuh. Yang Tapi terakhirnya nonton si ceweknya sampai si cewek atau si cowoknya itu di semen. Enggak. Laki-laki sama perempuan, bukan ya? Bukan. Berarti beda film. Kalau ini Truth or Dare-nya sadis, Chandra? Itu? Mayan. Kalau Cedric pilih thriller atau horor? Aku nggak tahu genre film, Pak. Jarang nonton film. Jarang nonton. Kamu sukanya apa, baca? Enggak, aku wibu, Pak. Wibu itu anime ya? Iya. Baca manga? Enggak, Atau nonton animenya? Nonton. Kalau One Piece masuk anime nggak sih? Iya. Masuk ya. Masih belum pernah ini juga sih One Piece. Kalau Tiara nih ya, Tiara. Iya, Pak. Lebih pilih meninggalkan atau ditinggalkan? Aduh. Aduh, kok susah, Pak. Belum pernah. Belum punya masalahnya. Belum punya ya Tiara? Belum lah, Pak. Kan nggak harus pacar loh meninggalkan atau ditinggalkan. Apa ya? Meninggalkan teman. Kayaknya ditinggalin deh. Nggak tahu deh, Pak. Aduh. Pasif. Mau meninggalkan. Nggak tahu, Pak. Susah. Harus pilih, kan suka nggak suka harus pilih salah satu. Jangan pasif atau ditinggalkan disakiti kayaknya. atau menyakiti gitu. Lebih baik ditinggalkan ya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah apa ya? Misalkan kalian pergi gitu camping, lebih baik ditinggalin ya. Daripada harus ninggalin kelompok dalam keadaan bahaya gitu. Iya, mendingan ditinggalin. Kamu ini berarti orangnya ini ya, kesatria, berjiwa kesatria dan setia kawan. Yoel. Iya, Pak. Yoel pilih banyak teman atau pilih banyak uang? Apa? Pilih banyak teman atau banyak uang? Banyak teman atau banyak uang? Nah, mungkin lebih pilih banyak teman. Oh, pilih banyak teman. Kenapa? Karena kalau teman itu ya lebih bisa menjamin kebahagiaan daripada uang. Oh, uang nggak bikin bahagia buat kamu? Bikin bahagia sih ya, tapi kalau kita lihat dari banyak orang kaya tuh yang ya kesepian gitu. Karena uangnya nggak dibagi-bagi itu. Ada teman cuma kalau mau minjem duit. Wah, gitu kacau. Oke, kamu pilih banyak teman ya. Tapi emang benar sih ya, kalau misalkan punya banyak teman kan kita biasanya jadi bisa banyak ide juga ya, bahkan bisa menghasilkan uang dengan banyak teman gitu ya. Benar. Kamu punya mimpi suatu saat sama teman-temanmu membuat sesuatu gitu untuk menghasilkan uang di masa depan? Nggak, sampai sekarang sih mungkin nggak pernah kepikiran. Belum kepikir ya? Iya. Oke. Kalau Siska pilih banyak teman, banyak uang. Banyak teman. Sekarang kondisimu banyak teman atau enggak? Banyak teman. Banyak teman ya. Tapi ada nggak sih dari kamu punya nggak sih toxic? Ngerti nggak ya? Toxic friend, toxic teman yang toxic, yang nyebelin gitu? Ada? Gimana ceritanya tuh? Orangnya gimana? Jadi kan di depan dia tuh kan ngejelek-jelekin teman lain. Tapi kalau misalkan belakang kita, dia ngejelek-jelekin kita gitu loh.
Jadi ya lebih baik didiemin, nggak banyak ditanggepin. Tapi kamu musuhin dia nggak? Enggak, masih berbuat baik. Kayak kalau dia butuh, ya masih saya bantu, Pak. Jadi nggak terlalu dipikirin, biarin aja dia mau ngomong apa. Yang penting ya toh kitanya masih baik sama dia. Oh, luar biasa. Berarti kamu orangnya besar hati ya. Walaupun teman nyebelin tapi tetap aja di ini ya. Terus kamu ada niatan mau ngerubah dia gitu enggak? Ada sih Pak, tapi kan kalau misalkan ngerubah tuh kan cuman kitanya yang ngomong, tapi kalau misalkan dia nggak ada niat buat berubah kan percuma Pak. Iya sih. Oke, berarti kamu siap menerima dia apa adanya? Ya, kan manusia. Keren ya Siska ya. Oke, sekarang ke pertanyaan berikutnya nih. Saya mau tanya-tanya dan sambil ngobrol, kita punya waktu udah nggak banyak sih sebetulnya, tapi ya karena obrolan kalian ini seru, kita lanjut dulu nih. Kita punya waktu kurang lebih 20 menit lah. Saya mau ke Marcel. Marcel, kalau misalkan lagi takut banget, biasanya kamu ngapain? Lagi takut banget. Heeh. Ngapain ya? Ya nggak tahu ngapain ya, Pak. Ketakutanmu yang paling besar apa sih? Kegelapan sih, Pak. Nah, kalau misalkan mati lampu, gelap di rumah sendirian, apa yang kamu lakukan? Aduh, nggak tahu, selimutan satu badan. Mati gaya. Pokoknya berusaha tidur aja ya? Iya. Oke. Saya lanjut nih ke Nasya. Nasya, di rumah kalau lagi gelap gitu ya, sendiri, terus kamu sendirian, apa yang paling kamu takutkan? Tiba-tiba ada yang muncul Pak, atau ada yang ngeliatin. Ada yang liatin, misalkan kayak di kamar gitu ya, kamu kan buka kamar gitu, tiba-tiba ada yang gimana gitu ya, dari pojokan. Parno sendiri gitu ya? Iya. Kalau Chandra nih, Chandra, di rumahmu, ruangan mana yang paling menyeramkan? Yang paling menyeram tuh kayaknya mah kan toilet atasnya. Ada kayak tangga ke atap gitu. Dalam atapnya gitu ada kotak kosong. Ada lubang gitu buat ke atasnya. Jadi toilet itu paling serem buat lihat ke atas. Jadi kalau misalkan kamu sering menghindari toilet itu karena menyeramkan? Enggak, justru nggak lihat ke atas, ke bawah. Oh, yang penting fokus aja ya. Oke. Kalau Cedric, di rumahmu ruangan mana yang paling menyeramkan, Cedric? Nggak ada sih, Pak. Berarti rumah Cedric ini menyenangkan kayaknya ya? Udah ada yang pernah ke rumah Cedric? Dijelajahi semua. Sedap. Penuh kedamaian itu Pak Kiki itu. Iya, mantap. Rumahnya. Kali-kali kita ke sana Pak Kiki, dicoba. Boleh. Biasanya saya kalau damai itu kalau di mejanya itu ada kopi gitu baru damai biasanya. Nyantai Pak. Oh, pasti ya. Tiara, ruangan mana paling menyeramkan di rumahmu? Kamar utama Pak. Serem, Kamar Pak. utama. Saya nggak berani ke sana Pak. Kamar utama tuh kamar siapa? Nggak ditempatin buat yang kalau ada tamu aja. Posisi di depan? Di belakang, di belakang. Seserem apa sih? Seremnya gara-gara ada lukisan-lukisan gitu Pak, jadi saya serem aja. Oh, lukisan katanya lama dulu, ya? iya. Jadi saya kayak nggak berani aja ke sana Pak. Oke. Yoel? Ruangan paling serem. Ruangan paling serem kalau di rumah aku mungkin di dapur dan sekitarnya. Oh, dapur ya? Iya. Jadi kalau misalkan lagi lapar juga tengah malam kamu tahan gara-gara serem dapurnya serem? Aku jarang ngambil makanan di dapur sih. Kenapa bisa serem sekali di dapur? Karena ya kalau udah malam-malam tuh semua lampunya dimatiin.
Jadinya ya apalagi kalau sikat gigi juga kan di situ juga karena ada wastafelnya. Jadi ya kadang suka apa ya, kayak ada yang ngeliatin atau apa, kayak ngerasa nggak enak aja gitu. Oke. Perasaan ada yang ngeliatin ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ke Siska dulu deh, Siska. Siapa sih yang paling kamu takuti di dalam hidupmu? Tuhan. Emang Tuhan menakutkan ya? Nggak, maksudnya ngapain gitu kan, takut sama manusia kan, apa ya, setiap apa yang kita lakuin pasti berurusannya sama Tuhan. Jadi ya apapun yang harus dilakuin tuh selalu ingat, oh iya ya, nanti kalau kayak gini pasti kayak gini, harus ingat semua. Kamu gitu. takut mengecewakan Tuhan atau takut konsekuensinya? Takut dua-duanya. Dua-duanya itu pasti. Oke. Kalau ke Marcel nih, Marcel, siapa yang paling kamu takuti di dalam hidupmu? Yang paling saya takuti orang tua. Orang tua. Kenapa? Ya takut aja gitu. Takut dimarahin sama orang tua. Oh gitu. Ya. Papa Saya atau berusaha banget, nilainya bagus. Bapak atau mama yang biasanya yang mau? Marcel lebih takut mengecewakan atau lebih takut dengan marahnya mama? Lebih takut marahnya mama. Oh, bukan gara-gara alasan mengecewakan ya? Tapi lebih takut marahnya. Berarti ini marahnya dahsyat nih. Kalau Nasya, siapa yang paling kamu takuti? Mama juga. Kenapa? Tegas banget. Oh, tegas banget. Peraturan lah. Contohnya? Ya kayaknya kotor-kotor dikit langsung dimarahin gitu. Mamamu dulu tinggal di asrama? Enggak pernah sih. Iya. Jadi ibu saya juga dulu tinggal di asrama. Jadi sifatnya mirip. Nggak suka lihat yang kotor. Dan galaknya juga luar biasa. Kamu lebih takut marahnya mama atau lebih takut mengecewakan mama? Dua-duanya sih. Tapi yang lebih kamu takutin? Yang lebih ke marahnya atau ke lebih ke marahnya ya. Berarti mirip-mirip ibu saya nih kalau lagi marah. Chandra, siapa yang paling kamu takuti? Siapa yang paling kamu? Papa. Oh, papa. Kenapa? Ini kalau kayak nilainya jelek atau apa, langsung dimarahin gitu. Dikirim di kamar, HP disita. Waduh, berapa lama biasanya tuh? Nggak tahu tuh, soalnya belum pernah, tapi takut. Emang ancamannya baru ancaman doang berarti? Baru ancaman, oke. Kalau Cedric? Aku kayak Chandra, Pak. Takut sama apa? Oh, baru berupa ancaman atau sudah pernah terjadi? Sudah terjadi berkali-kali malah. Kamu dikerem gitu? Enggak. Maksudnya disita aja HP-nya. Oh, disita. Berapa lama? Pernah waktu itu sebulan gitu. Sebulan. Gara-garanya apa? Aku tuh kan lagi malas-malasnya tuh ya, nilainya jelek. Ya jadi ya disita. Nilai apa yang paling susah buat Cedric di sekolah? Apa ya? Nggak kurang, semuanya susah lah. Yang paling susah Cedric? Hafalan gitulah, kurang bisa. Oh, IPS berarti susah buat Cedric ya? Iya. Enggak, tapi kalau misalnya IPS sekarang mah nggak terlalu ngandelin hafalan gimana banget. Kalau dulu kan pas SD kan semuanya hafalan gitu kan. Kamu tipikal orang yang lebih suka ini kali ya, lebih suka praktek kali ya kalau pelajarannya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan ke lab suka dong kalau ada laboratorium IPA.
Iya. Oke. Kalau Tiara nih, siapa Ya, yang Pak. paling kamu takutkan dalam hidupmu, Tiara? Tuhan, karena takut saja kedua orang tua aku tiba-tiba diambil gitu. Oh, kamu takut dengan konsekuensinya berarti ya? Iya, Takut takut. meninggal. Kamu takut Tuhan menghukum kamu dengan mengambil orang tua gitu ya? Iya, Pak. Tapi masih pernah berbuat dosa. Pasti pernah lah, Pak. Oke, berarti Tuhan lebih takut dengan konsekuensinya ya, bukan karena takut mengecewakan Tuhan berarti. Ya, takut juga. Ya, dua-duanya, Pak. Kalau misalkan nih, ini misalkan pikiran ngawur nih. Misalkan Tuhan nggak akan pernah menghukum gitu. Kamu masih takut nggak sama Tuhan? Kayaknya iya dikit. Takut apanya kan nggak akan dihukum. Ya, takut ngecewain. Oh, ada sisi melankolisnya sedikit. Emang, Pak, saya Libra, Pak. Waduh. Oh, Libra. Libra. Bimbang sana, bimbang sini. Yoel gimana, Yoel? Masih sama pertanyaannya. Sama. Siapa yang paling kamu takutkan dalam hidupmu, Yoel? Tuhan sih. Tuhan ya. Takut apanya nih? Takut mengecewakan atau takut konsekuensinya? Wah, nge-freeze nih, Yoel. Jaringan. Sambil buka YouTube kali. Oke, nggak apa. Ini masih kedengeran nggak, Pak? Udah. Masih kedengeran. Dimatiin aja kameranya, nggak apa-apa. Yoel lebih takut mengecewakan Tuhan atau lebih takut dengan konsekuensi yang diberikan Tuhan karena melakukan suatu perbuatan yang tidak seturut kehendaknya? Mungkin bobotnya sama aja sih. Bobotnya sama, berarti kamu takut mengecewakan dan takut dengan konsekuensinya gitu? Iya sih, ya. Dosa terbesar apa yang pernah kamu lakukan, Yoel? Nggak tahu, Pak. Berarti nggak pernah dong melakukan perbuatan terus? Karena terlalu banyak jadi nggak tahu, Pak. Salah satunya? Apa coba? Salah satunya dong? Salah satunya. Dosa terbesar gitu. Iya, yang kamu ingat. Paling menipu. Iya sih. Ya. Nipu apa nih? Nipu. Orang tua. Iya. Kejadiannya gimana tuh, Yoel? Aku pernah nyembunyiin apa sih? Oh, ini aku pernah nipu temen. Pernah nipu temen, jadi waktu itu apa namanya? Pas ini pas masih SD ya. Jadi pas itu ada salah satu teman, jadi ini udah jam pulang. Terus kan ya mamanya nungguin gitu di satu tempat. Nah, di depan sekolahnya ini ada pasar. Jadi aku bilang aja ke dia, tunggu aja dulu di situ gitu, bukan di tempat mamanya nunggu. Mamanya lagi ke pasar gitu, aku bilang. Terus dia nunggu di sana? Sampai sore dia baru sadar. Kacau sih itu. Sampai sore itu kasihan. Sampai sore. Terus kamu minta maaf sama dia? Aduh, aku udah lupa kejadiannya gimana. Itu untung nggak diculik orang loh, anak itu. Ya kan masih di lingkungan sekolah, Pak. Kebayang tiba-tiba menghilang gitu karena dia nggak tahu mau dijemput sama siapa, dia mencari arah sendiri. Oke, keren sih. Oke, terima kasih ya kelas 8. Sangat menyenangkan berbicara dengan kalian. Thank you Marcel, sampai ketemu hari Jumat di PUBG, saya bakal dukung kamu. Kelas 8B ya tadi? 8C? 8B. 8B. Latihannya gimana? Persiapan kelas gimana? Udah oke? Oke, sudah. Ada latihan nggak sih mereka kalian? Ada latihan. Diseleksi nggak? Enggak. Kalau diseleksi mah enggak. Oh, enggak. Ada lagi yang ikut PUBG? Nggak ada ya, cuma Marcel doang ya? Kalau gitu kita sama-sama dukung Marcel supaya dengan timnya menang. Gacor aja pokoknya di kolom komen ya. Oke, makasih semuanya. Nasya, makasih. Chandra.
Siska, Makasih, Cedric, Pak. makasih. Yoel juga makasih. Gak lupa Pak Gio juga makasih. Yo, Sampai sama-sama. ketemu Yo. di lain waktu ya. Dadah. Yo. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Dadah.